Selanjutnya kita ngaji kitab Ihya Ulumuddin, ya sudah sampai pada bab sama ya. Pada halaman 323 ya, kitab Adabis Sama' wal Wajid menjelaskan qala musannif rahimakumullah fa hadhihi darajatus siddiqin fil fahmi wal wajdi. Jadi ini merupakan derajatnya orang-orang yang siddiqin fil fahmi dalam memahami, wal wajdi dan merasakan itu. Fahya maka bermula darajatus siddiqin a'lal darajat, yaitu paling tingginya derajat. Li'anna sama, karena sesungguhnya sama mendengarkan alal ahwal, atas kondisi atau keadaan spiritual ya, nazilun turun an darajatil kamal, dari derajat kesempurnaan. Waya bermula derajatul kamal mumtazajatun, itu bercampur bisifatil basyariyah, dengan sifat kemanusiaan, wahwa dan demikian itu naun macam kosurun yang kosur yang istilahnya ada cacatnya. Wa innamal kamal, dan sesungguhnya sempurna, ayyafna hendak merasakan fana, bil kulliyati dengan keseluruhan, an nafsihi dari dirinya, wa ahwalihi dan keadaan ya, batiniahnya. Nah, ini maksudnya apa? Kok pembahasannya tiba-tiba membahas tentang derajat siddiqin? Ya, sekarang saya akan jelaskan sebentar bahwa orang-orang yang disebut dengan salik ya, orang yang menuju Allah, itu berbeda dengan orang awam. Kalau orang awam dia melihat objek ya, sebatas melihat objek yang dohir. Melihat gunung ya, dia sebatas melihat objek gunung. Tapi seorang salik, seorang yang belajar ilmu tasawuf, itu berbeda. Dia tidak terbatas melihat objek lahir, tapi melihat objek yang hakiki. Melihat gunung, yang dilihat Sang Pencipta, yaitu Allah. Sehingga ketika melihat keindahan gunung, dia terpesonanya bukan wujud fisik, tapi terpesona pada keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kemarin sudah dijelaskan, ketika Zulaikha dan para wanita-wanita lain yang ikut menyaksikan Nabi Yusuf ya, ketika disuruh hadir dalam acara yang dihadiri oleh Zulaikha dan wanita-wanita bangsawan pada saat itu, wanita-wanita bangsawan termasuk Zulaikha terpesona melihat kegandengan Yusuf sebatas wujud physically. Karena gantengnya sangat mempesona, sampai akhirnya tangannya wanita-wanita bangsawan ini ya tergores oleh pisau, ya tidak merasakan goresan itu. Kenapa? Karena pandangannya sedang asik melihat aura kegantengan Nabi Yusuf. Nah, ini pandangan yang
terbatas pada pandangan lahiriah, terpesona yang demikian dahsyat itu pun bisa melalaikan dirinya, ya, sekalipun dirinya ini dalam kondisi tangannya itu terkelupas, artinya tersayat oleh pisau, tapi tidak merasakan. Inilah gambaran orang yang sedang terpesona dengan wujud, padahal ini sebatas wujud lahiriah. Bagi para salik, bagi para sufi tentu beda. Ketika melihat wujud, ya, misalkan ada wujud manusia yang ganteng seperti Yusuf atau wujud-wujud yang lain, seorang salik yang sudah belajar ilmu tasawuf, dia akan memandang wujud yang hakiki, yaitu siapa yang menciptakan wujud itu. Maka terpesonanya bukan wujud lahiriah, terpesonanya kepada Sang Pencipta. Maka kalimat subhanallah diucapkan oleh orang yang pandangannya didasari dengan memandang Allah, ya, itu lebih bernilai, ya, dibandingkan orang awam yang terpesona dengan wujud lahir dengan lesannya mengucapkan subhanallah. Itu. Nah, di sini letak perbedaannya. Kenapa para salik, para ahli thariqah, ya, memiliki pandangan yang tembus batas, yaitu melihat wujud yang hakiki, ya, sehingga terpesonanya bukan wujud lahir tapi wujud yang hakiki, yaitu wujud Sang Pencipta, wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini perbedaannya orang yang salik dengan orang yang umum. Apabila pandangan kita sudah mampu demikian, jadi melihat keindahan gunung, yang membuat terpesona adalah bagaimana Allah yang maha dahsyat membuat keindahan alam semesta. Melihat lautan, ya, melihat panorama kehidupan di dunia, ya, terpesonanya hanya kepada Allah. Ini yang disebut derajat siddiqin. Kalau kita sudah sampai pada tahapan ini dalam pengamalan, ya, dalam pengamalan kita selalu melihat objek secara otomatik, ya, langsung ingat yang hakiki, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah bisa tahqiq yang demikian, maka inilah yang disebut dengan derajat siddiqin. Fil fahmi, dalam pemahaman dia tahu, ya, di balik wujud lahiriah apapun ada yang mengadakan, ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga terpesonanya bukan terpesona lahir, tapi terpesona dengan Sang Pencipta. Ketika posisinya sudah bisa mengamalkan seperti itu, maka dia merasakan zuk, ya, merasakan yaitu keintiman, dalam pengertian istilahnya kalau bahasa Jawa kesengsem, rasa terpesona yang sangat mendalam. Ini namanya wajib. Nah, kalau seorang salik yang sudah pada tahapan ini, ya, dia akan merasakan gelora, ya, mahabbah, gelora kerinduan yang mendalam, karena dia memahami yang hakiki, bukan sebatas yang lahiriah itu. Nah, derajat ini adalah a'la darajat. Kalau seorang salik sudah bisa konsisten istiqomah dengan pandangan ini, kita termasuk derajat siddiqin, dan ini tingkatan yang tertinggi. Namun demikian, harus dipahami bahwa proses pengamalan yang demikian itu tidaklah mudah, ya.
Teori secara ilmu kita paham, tapi proses pengamalan hingga merasakan sampai pada level wajh, ya, kesemsem, kerinduan yang mendalam, itu harus melalui sebuah proses yang panjang. Maka seperti Rabi'ah al-Adawiyah, ya, seorang sufi perempuan, Hasan al-Basri, ya, itu adalah orang-orang yang memiliki mahabbah, kecintaan dan sauq kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika misalkan kakinya nyandung gitu, batu, itu ucapannya sangat romantis. Aduh kekasihku, engkau telah telah membelaiku gitu. Ini karena kondisi zuknya sudah sampai pada tahapan itu. Jadi dia kesandung, ya, itu yang dia rasakan, yaitu ibarat sang kekasih, ya, sedang istilahnya nyolek gitu. Ini kan perasaan yang demikian, ya, ini hanya dialami oleh, ya, wanita atau para sufi yang memang sudah tahapan pada level itu. Lah, posisi kita harus sadar makom, ya, tidak boleh mengada-ngada. Mengada-ngada itu begini, ya, zuknya sebenarnya belum sampai, dia hanya baru paham ilmu, tapi seolah-olah dia sudah sampai merasa zuk itu. Ini yang jomplang, artinya dia belum sampai pada ainul yakin, sampai hakul yakin, ya, baru ilmu yakin, seolah-olah sudah melewati semua tahapan itu. Nah, ini, ya, yang harus disadari, jangan sampai memposisikan diri pada satu makom yang bukan makomnya. Nah, di sini dijelaskan, wa innamal kamal ayyafna bil kulliyah. Seorang yang sudah merasakan gelora rohani, ya, dalam melihat hakikat wujud alam semesta, ya, itu ayyafna, dia akan fana, sirna, melihat dirinya. Karena dia sudah paham tentang hakikat alam semesta ini, ada sang penciptanya. Di alam semesta ini, ya, wujud yang ada semua ada yang mengadakan. Itu termasuk wujud diri kita. Ini ada karena ada yang mengadakan, ada yang menciptakan. Nah, pada saat sudah terbuka, sudah kasab, oh ternyata semua penciptanya atau yang mengadakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yafna, merasa hilang keakuannya, tidak merasakan apa-apa, karena ternyata diri saya, ya, tidak punya daya kekuatan apa-apa. Semua dari Allah. Wujud lahir, ya, semua dari Allah. Wujud batin semua juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seorang salik sudah pada tahap ini, ya, dia akan mencapai pada level kamal sempurna apabila dia sudah mampu memfanakan diri bil kulliyah, ya, secara totalitas, an-nafsihi, dari dirinya, wa ahwalihi. Jadi kesadaran dirinya, kesadaran kehambaannya sirna dan hilang. Nah, kondisi spiritual seperti ini, ya, dialami oleh yang merasakan. Nah, kita ini kan oleh Imam Ghazali diberikan teorinya. Nah, teorinya begini loh. Orang yang sampai pada tahapan sempurna itu dia akan fana dari dirinya sendiri dan juga dari kondisi dirinya. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. A'ni annahu yansaha. Sesungguhnya dia melupakan dirinya. Fala yabqa laha iltifatun ilaiha, maka tidak baginya untuk menoleh ilaiha
kamalam yakun liniswah iltifatun ilal aidi wassakakin. Ya, sebagaimana ya kamalam yakun, sebagaimana tidak ada bagi seorang perempuan untuk iltifat, untuk menoleh sedikit pun ketika sedang melihat sosok Yusuf yang sedang lewat, ya, maka dia sudah tidak memperdulikan tangannya yang sedang tergores oleh pisau. Itu. Jadi karena fokus melihat aura kegandhengan Yusuf yang luar biasa. Nah, ini oleh para sufi jangan terpesona dengan wujud lahiriahnya Yusuf, tapi terpesonalah kepada zat yang menciptakan Yusuf, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi ya lebih dari segala-galanya. Maka orang yang terpesona dengan Yusuf secara fisikly, tangan kepotong aja nggak terasa. Bagaimana orang yang merasakan gelora rohani, ya, tentang keindahan yang maha indah, tentu ayyafna, dia akan merasakan fana an nafsihi, dari dirinya, wa ahwalihi, dan dari keadaannya. Fayasma'u, ini dia mendengar lillah, ya, ketika dia mendengar prinsip yang dipegang lillah, semua milik Allah. Mendengar suara azan, mendengar suara nyanyian, mendengar suara merdunya burung, mendengar suara apapun, itu langsung fayasma'u lillah, dia mendengar terus lillah, semua adalah milik Allah. Wabillah, ya, ketika dia mendengar prinsip dan sikapnya billah, dengan Allah. Tidak, andai tidak dengan Allah, niscaya tidak akan bisa mendengar. Andai telinga ini, ya, mengandalkan telinga, bahwa orang mendengar itu dengan telinga, tidak dengan Allah, bisa dibuktikan. Kalau orang yang kendang telinga yang rusak, apakah masih bisa mendengar? Tentu tidak. Atau misalkan ruh sudah keluar dari jasad, apakah telinga juga masih mendengar? Tentu tidak. Itu. Maka dalam merasakan pendengaran, dia langsung billah, ya, semua dengan Allah. Nah, ini yang kadang kita ini belum bisa sampai merasakan kedahsyatan seperti itu. Kita bisa mendengar, tapi belum bisa mengembalikan ini sesungguhnya anugerah Allah. Ya, kita masih melihat, ini ya mendengar ya karena telinga saya, gitu. Kok telinga saya, kapan bikinnya, gitu kan? Padahal semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa filah, dan filah. Filah itu ya semua proses, baik yang mendengar dan yang didengar. Filah, ya semua ya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minallah, dan semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi rutbatun man khadha lujjatal haqaiq, ini merupakan tingkatan yang diperoleh ya orang yang sedang menemukan, ya istilahnya mutiara-mutiara hakikat. Wa abarus sahilil ahwal wal a'mal, dan dia mengungkapkan, ya, yaitu dalam bentuk kondisi, ya, dan amal. Wa takhudha bi sofa'it tauhid, dan dia tetap, ya, dengan kemurnian tauhid. Jadi tauhidnya tetap mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tahaqi bi mahdil ikhlas, dan nyata dengan kemurnian ikhlas, karena sudah memahami, ya, siapa yang sesungguhnya yang menciptakan alam semesta dan termasuk yang menciptakan diri kita.
Falam yabqa fihi minhu syai'un aslan, maka tidak ada tersisa sedikit pun ya dari apapun yang ada ini, tidak ada yang tersisa. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ya seluruh ya termasuk sifat basariah yang ada pada diri hamba itu ya semua kembali kepada Allah. Wa faniya iltifatu fi alil basyir, dan juga dia fana ya terhadap sifat-sifat basariah. Walasta'ani bi fanaihi fana'an jasadihi bal fana'u qalbihi. Dan fana'nya itu bukan sebatas fana jasad tapi fana hatinya. Dan juga tidak sebatas dengan hati yaitu daging dan darah, akan tetapi meliputi sirrul latif, rahasia yang sangat lembut, lahu baginya ilal qalbi ad-dohir, kepada hati yang dohir, nisbatan khofiyatan, sebagai nisbah yang tersembunyi, waro'aha, di belakangnya itu ada sirrul ruh, yaitu ada rahasia ruh. Alladzi huwa min amrillah, semua datang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pikir ya struktur di dalam diri kita ya, mulai dari kepala, ada mata, ada mulut, ada hidung, ada telinga, sampai bagian dalam ada hati, ada liver, semua itu ya hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu memiliki fungsi-fungsi masing-masing. Ya, dan inti semua ini bisa bergerak ya ketika di dalam diri seorang hamba itu ada ruh. Kalau ruh dicabut secara otomatis mata tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengar, sebab ruh itu min amrillah, yaitu dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Arrafaha man arrafaha, maka orang yang mengetahui akan mengenalnya, ya, wa jahilaha man jahilaha, orang yang tidak mengetahui, orang yang bodoh ya orang yang tidak memahaminya. Walidzalik, dan karena itu asir ya bermula sir, wujudun itu wujud. Wasurud dalikal wujud, dan bermula rupa wujud tersebut ma yahduru fih, yaitu apa yang hadir. Fa idza hadara fihi ghairuhu, maka apabila hadir selainnya, faka'annahu, maka seolah-olah la wujuda, tidak ada yang wujud illa lil hadir, kecuali yang hadir. Jadi la wujuda, tidak ada wujud illa li hadir, kecuali bagi yang hadir, bagi yang nyata. Nah, maka di sini wa misaluhu, dan perumpamaannya al-mar'atu al-majluwah, yaitu perempuan yang glamor. It laisa laha launun, sesungguhnya tidak ada dirinya itu warna, fi nafsiha, bal launuha launul hadir fiha. Ya, warna yang ada itu warna yang meliputi dirinya itu. Wa kadzalika, dan begitu juga azujajah, yaitu kaca. Fa innaha, maka sesungguhnya kaca, tahki launan kororiha, ya, dapat diketahui bahwa wujud kaca itu ya kalau jernih dan airnya juga jernih, maka launuha, warnanya itu launul hadir itu. Walaisa laha fi nafsiha surah, sesungguhnya pada dirinya tidak ada rupa, bal suratuha qabulus surah, suar, ya, rupanya karena dia menerima bentuk fisik tadi. Walau nuha wa hayatul istidad liqabulil alwan, ya, wa yu'rabu an adil haqiqah akni sirrul qalbi
bahwa rahasia hati bil idhofah disandarkan ilama kepada sesuatu yang hadir fihi di dalamnya. Jadi ini ungkapan yang disampaikan oleh Imam Ghazali merupakan perjalanan para salik yang mendapatkan pencerahan-pencerahan rohani karena konsisten istiqomah dalam mengamalkan ilmu. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah dapat mengamalkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini. Wa nafi'na tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.